lahir di Copenhagen, Denmark pada tanggal 7 Oktober 1885 sebagai putra dari Christian Bohr, profesor fisiologi di Universitas Copenhagen, dan istrinya, Ellen Adler. Niels bersama dengan adik laki-lakinya, Harald. Niels Bohr tumbuh dalam suasana yang sangat mendukung perkembangan kejeniusannya. Ayahnya adalah seorang ahli fisiologi terkemuka dan sangat bertanggung jawab untuk membangkitkan minatnya pada fisika saat masih di sekolah. Ibunya berasal dari keluarga perbankan Yahudi yang kaya. Bohr memiliki 2 saudara kandung, salah satunya Harald Bohr yang kemudian menjadi matematikawan terkemuka. Selama masa kecilnya, Bohr sudah menunjukkan kegemarannya untuk memahami cara kerja benda. Bohr juga seringkali memperbaiki instrumen seperti jam yang perlu diperbaiki. Ia unggul dalam studinya dan lulus dari sekolah menengah atas tata bahasa Gamelholm pada tahun 1903. Ia kemudian diterima di Universitas Copenhagen dan di sana memulai karir akademis yang mengesankan di bidang fisika. Tesis Bohr tentang penentuan tegangan permukaan melalui getaran pancaran air memberinya medali emas dari Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Denmark pada tahun 1907. Setelah lulus pada tahun yang sama, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya dan meraih gelar master yang diterimanya pada tahun 1909 dan gelar doktornya yang dianugerahkan pada tahun 1911. Saat masih menjadi mahasiswa, pengumuman oleh Akademi Ilmu Pengetahuan di Copenhagen tentang hadiah yang akan diberikan untuk penyelesaian masalah ilmiah tertentu menyebabkannya melakukan penyelidikan eksperimental dan teoritis tentang tegangan permukaan dengan menggunakan jet fluida yang berosilasi. Pekerjaan ini yang dilakukannya di laboratorium ayahnya dan yang membuatnya menerima hadiah yang ditawarkan, yaitu medali emas, dan dipublikasikan dalam Transaksi Royal Society tahun 1908. Namun, penelitian Bohr selanjutnya menjadi semakin teoritis. Perdebatan doktornya merupakan karya teoritis murni tentang penjelasan sifat logam dengan bantuan teori elektron yang hingga hari ini tetap menjadi karya klasik tentang subjek tersebut. Dalam karya inilah Bohr pertama kali dihadapkan dengan implikasi teori radiasi kuantum Planck. Pada musim gugur tahun 1911, ia tinggal di Cambridge, di mana ia memperoleh keuntungan dengan mengikuti pekerjaan eksperimental yang berlangsung di Laboratorium Cavendish di bawah bimbingan Sir J.J. Thomson. Pada saat yang sama ketika ia mengajar studi teoritisnya sendiri. Pada musim semi tahun 1912, ia bekerja di Laboratorium Profesor Rutherford di Manchester, Inggris, di mana pada tahun-tahun itu kehidupan dan aktivitas ilmiah yang intensif terjadi sebagai akibat dari penyelidikan mendasar terhadap fenomena radioaktif. Berdasarkan karya Rutherford, Bohr mengembangkan teori atom baru yang diselesaikannya pada tahun 1913. Karya tersebut mengusulkan bahwa elektron hanya bergerak dalam orbit tertentu dan bahwa atom apapun hanya dapat berada dalam serangkaian keadaan stabil yang terpisah. Bohr selanjutnya berpendapat bahwa orbit luar yang dapat menampung lebih banyak elektron daripada yang dalam menentukan sifat kimia atom dan menduga bahwa atom memancarkan radiasi cahaya ketika elektron melompat dari orbit luar ke orbit dalam. Meskipun teori Bohr awalnya dipandang dengan skeptis, teori tersebut membuatnya memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1922 dan akhirnya dikembangkan oleh fisikawan lain menjadi mekanika kuantum.
Pada tahun 1913 sampai 1914, Bohr menjabat sebagai dosen fisika di Universitas Copenhagen dan pada tahun 1914 sampai 1916 menduduki jabatan serupa di Universitas Victoria di Manchester, Inggris. Pada tahun 1916, ia diangkat sebagai profesor fisika teoritis di Universitas Copenhagen dan sejak tahun 1920 hingga kematiannya pada tahun 1962, ia menjadi kepala Institut Fisika Teoritis yang didirikan untuknya di Universitas Copenhagen. Selama pendudukan Nazi di Denmark dalam Perang Dunia II, Bohr melarikan diri ke Swedia dan menghabiskan 2 tahun terakhir perang di Inggris dan Amerika, di mana ia terlibat dengan proyek energi atom di Los Alamos, New Mexico dalam proyek Manhattan. Di tahun-tahun terakhirnya, ia mengabdikan karyanya untuk penerapan fisika atom secara damai dan untuk masalah-masalah politik yang timbul dari pengembangan senjata atom. Secara khusus, ia menganjurkan pengembangan menuju keterbukaan penuh antar negara. Pandangannya secara khusus dituangkan dalam surat terbuka kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 9 Juni tahun 1950. Dua prinsip dianggap oleh Bohr penting dalam pemahaman fisika baru yang berkembang pada abad ke-20, dan ia menulis secara ekstensif tentang prinsip-prinsip tersebut pada tahun 1920-an dan 1930-an. Yang pertama adalah prinsip komplementaritas, yang pada intinya menyatakan bahwa mungkin ada kelebihan dari satu cara akurat untuk melihat fenomena alam. Misalnya, cahaya menampilkan karakteristik partikel dan gelombang, sebuah ide yang tampaknya sederhana yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi fisikawan untuk menyetujuinya. Bohr berpendapat bahwa meskipun pengamatan mungkin tampak bertentangan, kedua sudut pandang diperlukan untuk membentuk pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu objek atau peristiwa. Seperti yang pernah ia jelaskan, kebalikan dari pernyataan yang benar adalah pernyataan yang salah, namun kebalikan dari kebenaran yang mendalam bisa jadi merupakan kebenaran mendalam lainnya. Prinsip kedua yang dianut Bohr adalah prinsip korespondensi, yang dibentuknya untuk membantu mengintegrasikan fisika klasik dan kuantum. Menurut prinsip tersebut, kesimpulan yang ditarik dari fisika teoretis harus sesuai dengan dunia pada tingkat makroskopis, seperti yang dijelaskan oleh hukum fisika klasik. Bohr berkontribusi pada klasifikasi masalah yang dihadapi dalam fisika kuantum, khususnya dengan mengembangkan konsep komplementaritas. Dengan ini, ia dapat menunjukkan seberapa dalam perubahan dalam bidang fisika telah memengaruhi fitur fundamental dari pandangan ilmiah kita, dan bagaimana konsekuensi dari perubahan sikap ini mencapai jauh melampaui ruang lingkup fisika atom dan menyentuh semua domain pengetahuan manusia. Pandangan ini dibahas dalam sejumlah esai yang ditulis selama tahun 1933 sampai 1962. Hingga akhir hayatnya, pikiran Bohr tetap waspada seperti biasa. Selama beberapa tahun terakhir hidupnya, ia menunjukkan minat yang besar pada perkembangan baru dalam biologi molekuler. Rumusan terakhir dari pemikirannya tentang masalah kehidupan muncul dalam artikel terakhirnya. Di antara banyak tulisan Profesor Bohr, ada 3 yang muncul sebagai buku dalam bahasa Inggris yang dapat disebutkan di sini sebagai perwujudan pemikiran utamanya. The Theory of Spectra and Atomic Constitution, University Press, Cambridge, tahun 1922, edisi kedua di tahun 1924,
Yang kedua, Atomic Theory and the Description of Nature, University Press, Cambridge, tahun 1934 dan dicetak ulang pada tahun 1961. Yang ketiga, The Unity of Knowledge, Doubleday and Co. New York, tahun 1955. Niels Bohr adalah Presiden Royal Danish Academy of Science, Komite Kanker Denmark, dan Ketua Komisi Energi Atom Denmark. Ia adalah anggota asing Royal Society, Royal Institution, dan Akademi di Amsterdam, Berlin, Bologna, Boston, Göttingen, Helsingfors, Budapest, München, Oslo, Paris, Roma, Stockholm, Uppsala, Wina, Washington, Harlem, Moskow, Trondheim, Halle, Dublin, Leeds, and Krakow. Ia juga adalah seorang doktor honoris causa dari beberapa universitas, kolese, dan institut. Profesor Bohr menikah pada tahun 1912 dengan Margaret Norlund yang merupakan teman yang ideal baginya. Mereka memiliki 6 putra, 2 diantaranya telah meninggal, 4 lainnya telah meniti karir yang cemerlang di berbagai profesi. Hans Hendrik Erik, insinyur kimia, PhD, fisikawan teoretis, mengikuti jejak ayahnya sebagai Direktur Institut Fisika Teoretis, dan Ernest menjadi pengacara. Niels Bohr meninggal di Copenhagen pada tanggal 18 November 1962.